Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau AI kalau bahasanya. Jadi sebelum itu saya absen dulu. Ya. Dulu pertama namanya dari si Akan. Akan. Katakan yang tinggi. Ngomong. Oke, terus si Amser. Ari. Hadir Pak. Oke, Catur. Jelsi. Juni. Oke, ada yang hadir? Ada Pipi ya? Sama Cici? Oke, udah. Nah, kita sebelum itu masuk ke kecerdasan artifisial. Apa yang kalian tahu tentang pengoperasian dan pengaplikasian kecerdasan artifisial? Tahu? Ada yang tahu? Ya Pak. Nggak tahu cara pengoperasian? Nah, jadi kecerdasan artifisial itu juga termasuk di Meta WA. Kan kalian bertanya kadang apa? Nah, ini termasuk kecerdasan artifisial. Dari mana dia kok bisa tahu? Dari mana? Dari Google. Ya, dari data atau dari Google, dari selama ini internet yang ada. Jadi begitu kau tanya AI tadi atau kecerdasan artifisial, dia mengumpulkan data yang ada dari internet, dicarinya, kemudian disatukannya baru dijawab pertanyaannya tadi, ya kan? Nah, oke, tujuan pembelajarannya itu satu, mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial. Apa contohnya satu tadi? Selain itu terus cuman yang kalian sebutkan itu semua untuk menjawab pertanyaan. Selain itu misalnya untuk membuat website apa? Nah, itu kita pelajari di sini. Terus yang kedua itu memilih perangkat AI yang sesuai. Misalnya kamu mau buat presentasi, dia websitenya Gamma, ya kan? Bisa dari ChatGPT bisa nggak? Bisa. Bisa. Cuman prompt atau prom nggak? Tahu Pak. Prompt itu kata kunci atau kata-kata yang kau sebutkan supaya AI itu mengetahui apa yang kau mau. Itu namanya prompt, istilahnya prompt. Kemudian ketiga, menerapkan kolaborasi kecerdasan artifisial. Misalnya kita mau buat coding, buat program, kita buatkan saya program untuk membalas chat secara otomatis. Kita ketikkan seperti itu di ChatGPT, kemudian keluarlah dia coding yang sesuai tadi, baru dimasukkan ke website yang lain. Itu namanya kolaborasi. Kemudian menganalisis model dan pendekatan pembelajaran. Nah, mengenal perangkat kecerdasan artifisial itu dia. Baca doakan yang kuat. Istilah kecerdasan artifisial atau AA atau artificial intelligence atau AI. Pertama kali diperkenalkan pada Bapak Karya Dortmund oleh tahun 1956 oleh John M.C. Charty, didefinisikan sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Ya, program itu tahun berapa? 1956. Kita di Indonesia masih ngapain 1956? Masa apa itu masa siapa atau selesai mau perang lagi, masih perang lagi, berontak di mana-mana ya kan. Orang
di luar negeri udah buat AI. Kita Masih masa persiapan. masih masa persiapan. Di luar negeri udah sekarang udah buat robot, buat roket, ya kan? Kita di sini robotnya dijual sekian miliar, padahal di luar negeri harganya 200 juta. Tahu nggak robot apa itu? Tahu Pak. Nah, bilang naik itu ya kan? Buat animasi 6 miliar, ya kan? Kalah sama buat animasi gratis di website. Oke, kita lanjut. Nah, evolusi kecerdasan artifisial pertama era simbolik, sistem awal mengandalkan logika dan aturan eksplisit. Kemudian pembelajaran mesin alat pakai logaritma. Nah, logaritma itu dipakai sampai sekarang untuk apa? Misalnya makanya di HP-mu sekali kau lihat Shopee misalnya, kau lihat tas di Shopee, kau ketik tas di Shopee. Terus kau buka Shopee, nggak sengaja sekali lagi apa yang muncul di situ? Tas. Itulah logaritma yang dipakai. Jadi semua mesin pencari itu udah pakai logaritma. Sekali kau nengok di TikTok senja dan lagu galau, terus galau terus itu TikTokmu yang FYP, ya kan? Iya. Itu logaritma sudah pakai kecerdasan artifisial. Nah, baru deep learning sudah pakai jaringan saraf tiruan proses skala besar. Itulah dia tadi. Kalau kayak ChatGPT, kalau kita nulis ChatGPT apa yang mau kita mau dengan bahasa Inggris, maka jawabannya spesifik. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, yang dijawab dia, yang ditahunya aja yang dari bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bertanya pakai bahasa Inggris, maka jawabannya banyak ya, spesifik, lebih jelas. Kenapa? Karena tadi jaringan saraf neuron ini sudah pakai global ya, udah dunia, dan kebanyakan negara-negara luar itu kan bahasanya dipakai bahasa Inggris. Nah, ini masuk kategori kecerdasan dia berdasarkan kapabilitas. Pertama, artificial intelligence atau ANI atau AI lemah, kemampuan super untuk tugas spesifik, misalnya terjemahan bahasa. Ya, ini AI lemah ini termasuk ChatGPT, apalagi tadi Gamma, Cici itu diklasifikasikan sebagai AI yang lemah dia, sangat di bawah standar. Kenapa? Padahal karena dia hanya bisa melakukan satu tugas spesifik. Kalau ditanya dia dijawab, dia tidak bisa. Aku tidur, aku bingung ngapain. Tidak bisa dia nyalakan. Ayo kita buat nuklir kan? Tidak bisa deh. Paling dia jawabnya, iya ya bosannya kayak Cici kan. Kita tanya gitu kan, pakai misalnya pakai iPhone, paling dia apa sih yang kamu inginkan hari ini? Paling dia bertanya seperti itu. Kemudian, baru masuk ke dasar setingkat manusia. Nah, ini diprediksi tahun 2040. Prediksinya masih 2040. Kemudian melampaui kerja kognitif manusia diprediksi 2060. Makanya ada film apa namanya, Transformer itu yang robot-robot kiamat dunia robot itu loh. Angkasa yang dia kalau nonton manusia, kulitnya manusia tapi badannya robot, yang diklentek ini, yang kayak timah meleleh, apa namanya? Timah meleleh. Kan dia ada serinya, sequel 1, sequel 2, sequel 3, sampai 7. Lupa saya. Nah, itu prediksinya udah ke situ lah dia. Kemudian kategori AI berdasarkan fungsinya. Nah, ini nanti bisa kita lihat. Kemudian, nah ini contoh perangkat AI. Contoh aplikasi perangkat AI. Asisten ya. AI, Siri, Google, asisten untuk produksi dan pengeditan video. Jadi kalau kayak Filmora ini, kalau kita berbayar, kau tinggal upload aja video, beberapa video. Kemudian editkan saya video ini
menjadi film dokumenter misalnya. Ya di Filmora itu kalau kita berbayar, dia langsung dia ngedit. Kita nggak pening-pening lagi mikir. Langsung dibuat efeknya, langsung dibuat apanya. Sama ini, notulis asisten rapat. Jadi kalau misalnya rapat sekarang, kalau zaman dulu kan ada notulen namanya kan. Nah, kalau zaman sekarang nggak, tinggal kita klikkan aja, di situ langsung rekam dia. Jadi semua rekaman ini tertulis, tinggal print jadi. Nah itu dia penelitian pakai delete, penulis di sini perbaikan tata bahasa, Grammarly, mesin pencari, Gemini, itu pembuatan gambar, desain grafis, pembuatan aplikasi nih, Copilot dan Bubble. Nah itu Copilot kalau misalnya kita pakai tadi Gemini atau pakai ChatGPT, buatkan saya program untuk apa tadi? Program untuk menjawab soal matematika. Dibuatkan ChatGPT, dia pakai kode-kode. Kemudian itu kita copy, kita buka website Copilot, kita pastekan, jadi dia programnya. Dimana aplikasinya sekarang ini banyak yang berbayar. Kayak kamu buat tengok video kan ada sih yang video tiba-tiba dia terjun dari helikopter atau KDM Manjat Pinang, ya maksudnya Presiden Manjat Pinang yang terus dia ngomong di perang-perangan di depan perang. Nah itu kan dibuat pakai video, pakai AI itu dibuat. Orang ditabrak tiba-tiba ada meledak, makanya kayak yang Menteri Keuangan kita katanya buru beban negara. Nengok kan Glenn? Ya, saya sih sakit gitu ya dengarnya ya. Cuman itu masih katanya itu AI. Cuman ya belum tahu juga, saya nggak jelas juga ya. Oke, kita Glenn buka website ini, yang mana mau kalian buka, kalian kerjakan, nanti kalian tulis laporan bahwasanya penggunaan ini seperti ini. Kerjakan sekarang. Boleh buka yang mana aja. Bisa nanti buat laporan di kertas bahwasanya penggunaan cara misalnya penggunaan Grammarly seperti ini. Grammarly digunakan dengan cara seperti ini. Yuk dibuat. Mau buat yang mana kalian buat terserah, loh. Ya udah dibuat dulu, dikerjakan. Kenapa dia pergi? Misalnya desain grafis, buka website Oka, kemudian buatkan saya gambar promosi untuk minuman
berenergi atau minuman atau pisang apa? Pisang coklat. Nanti cara kerjanya seperti ini, dibuat laporan, nanti kertas dibungkus. Atau pakai ChatGPT juga boleh. Di ChatGPT tuliskan. Buatkan gambar wajah saya di ChatGPT. Pasti bisa. Keluar itu wajah kalian, walaupun tidak asli tapi sedikit mirip.
Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, udah siap. Nah, coba saya tunjuk satu dulu nanti dijelaskan apa yang sudah dikerjakannya. Nanti setelah itu baru kita kumpul. Coba Biata ngecek website apa tadi, kemudian apa prom yang dijelaskan. Saya tadi mengecek perangkat AI yaitu Magic Studio, Pak. Itu? Magic Studio untuk desain grafis. Ya, jadi gimana cara kerjanya? Jadi cara kerjanya itu, Pak, kita masukkan sebuah file atau foto. Ya. Nah, nanti setelah itu kita bisa menghilangkan background belakangnya, Pak. Bisa dibuat pemandangan alam ataupun warna-warna yang kita inginkan, Pak. Oh. Ya, ya. Terus Yoji. Nah, ini apa tadi, Ji? Nah, ChatGPT. Apa prompt yang mau dikasih? Menanyakan pertanyaan tentang pelajaran sekolah, Pak. Jadi dengan pertanyaan seperti apa dia? Pertanyaan tentang pertanyaan MTK, Pak. Bagaimana jawabannya? Jawabannya diberikan rumusnya lalu diberikan contoh. Pas. Contoh. Oke, udah. Nah, boleh nanti selesai ini kita akan kumpul untuk tugasnya ya. Nanti. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh aplikasi AI yang lanjutan. Artinya bisa selain tadi itu bisa juga kita pakai di sini. Jadi kayak pemasaran, add kreatif atau claim. Jadi kalau misalnya kamu buat produk, ya kan, buat jualan, bagaimana supaya laku, supaya penjualannya maju, bisa kita tanyakan ke add kreatif atau claim, ya kan? Ya kayak misalnya mau buat pisang, bahan produk pisang, apa yang mau saya punya banyak produk pisang, bagaimana supaya laku, misalnya di sini. Atau saya punya banyak mangga atau sawit, bagaimana supaya bisa pemasarannya maju, bisa kita tanyakan di situ ya. Kemudian ini karakter kecerdasan artifisial, satu, ini udah kayak robot canggih-canggih kayak film-film itu. Dia pertama itu belajar dari data atau machine learning. Itulah yang kau upload, kau sering upload video, kau sering upload foto, atau sering kau upload kata-kata, atau orang buat jurnal, orang buat website. Itu kan ada website pengetahuan di situ. Dia belajar dia. AI itu belajar ya. Kemudian beradaptasi dan meningkatkan performa. Misalnya ChatGPT kalian itu hanya bisa menjawab beberapa. Kita suruh aja ChatGPT, silahkan update dirimu menjadi versi lebih baik. Kau ketik di situ, tapi kau harus login dulu pakai emailmu atau Gmail. Kau suruh ChatGPT seperti itu, maka dia akan baiklah, tunggu sebentar, saya akan update. Bisa. Kemudian algoritma dan model prediktif memproses data, mengidentifikasi tren, memperkirakan masa depan. Makanya kalau tanya di Gemini, ChatGPT, MedAI, apa sih tren di tahun 2030? Mungkin dia bisa menjawab. Ya kan? Misalnya kok tren sekarang horek katanya. Tren di Jawa kan hanya itu, nggak di sini. Kemudian mengenali pola dan membuat keputusan otomatis, menemukan hubungan kompleks, mengambil keputusan cepat. Nah, cepat dia berkeputusan. Misalnya, tapi tidak memikirkan kemanusiaan. Di sana terjadi virus, mematikan. Kalau tadi satelit itu punya peluru dan dia dikerjakan oleh AI, dia nggak pada bulu, masih ada yang sehat, masih ada yang nggak, mati kan jeder, mati semua di situ, bakar habis. Tapi kalau manusia ini kan tombolnya masih mikir kan. Nah, kalau AI nggak peduli lagi dia, jeder buat keputusan. Daripada semuanya mati, bagus tunggalkan aja yang sebagian di situ tadi. Nah gitu. Cuman kalau manusia ini nggak mungkin. Mikir. Perbandingan kecerdasan ini dari yang baru saya sebutkan tadi, kecerdasan AI dengan kecerdasan manusia, perbandingan AI dengan
manusia, tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Instruksinya di awal disebutkan bahwasanya kalau ada terjadi masalah maka segera selesaikan katanya. Bahkan di sana tadi ada terjadi virus kayak COVID itu kan, daripada menyebar, matikan semua diri. Habis cerita. Belajar di data ada profil diberikan, jadi dia bisa membuat pengetahuan baru dari data-data yang ada. Kalau manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan dan kreativitas, belajar banyak hal, beradaptasi melalui interaksi sosial. Kita bisa belajar kalau ada pengalaman, kalau berinteraksi dengan lawan, dengan kawan. Kemudian hanya memahami hal yang ada dalam data betul. Jadi dia hanya kalau datanya ada, maka dia bisa belajar. Kalau manusia bisa memahami konteks yang luar, kita tadi pandang-pandang aja, menurutmu monyong-monyong itu gosip kan gitu sih. Kalau ChatGPT atau AI nggak paham dia dulu monyong-monyong lagi ngapain nggak tahu dia. Ya kan? Keputusan berdasarkan angka dan pola, bisa berdasarkan emosi, moral dan etika. Meskipun canggih memiliki keterbatasan yang tidak menyamai kompleksnya pikiran manusia, karena manusia ini kompleks, makhluk paling kompleks itu manusia, ya kan? Makanya ditinggal pergi, di sana ada yang baru, makanya nama dinding. Ya, itu manusia kompleks pikirannya, nggak bisa. Yang di sini berharap dia, aku kan udah setia menunggu di sini katanya gitu ya kan? Padahal yang di sana tidak, itulah manusia kompleks. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, nah sebelum itu kita apa dulu? Ice breaking. Ice breakingnya jika maka. Silakan saya kasih waktu 2 menit. Kau tulis jika maka, nanti saya sebutkan. Kau yang saya panggil, kau bacakan jika makamu tadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Jika dan maka. Jika saya punya duit banyak, maka saya ajak umroh Pak Guru. Jadi jika dan makamu tidak harus nyambung ya. Jika dan makamu boleh tidak nyambung, karena nanti orang lain yang akan membacakan jikanya atau kamu membacakan makanya. Ayo, udah ada yang mulai menggunakan ChatGPT, berikan saya jika dan maka. Jadi dengan pertanyaan yang sama kalian bisa nanya ke ChatGPT dan bisa bertanya ke Meta AI atau Gemini. Jadi kalian bisa bandingkan mana AI yang lebih bagus jawabannya. Bisa dibandingkan. Jadi kalau kau tanya AI kenapa dia pergi, banyak jawabannya, kompleks jawabannya. Oke, saya tanya dulu si Raja, sebutkan jikanya. Berdiri. Jika saya bertemu artis idola saya, Ayo Kia, jawab Kia. Berdiri. Maka saya beli es. Maka saya beli es krim. Lihatlah, sebutkan jikanya. Jika saya tidak ikut, Jika saya tidak ikut. Siapa? Sebutkan makanya, berdiri. Maka saya akan Si.
waktunya kembali. Nurmila. Jika saya makan, Jika saya makan. Galuh. Diri dulu. Maka saya akan dimaafkan. Dijak dia. jika saya lapar, Jika saya lapar. Amser. Maka usahanya nggak boleh kecil. Oh, aku saya. Chelsea. jika saya main bola, Jika saya main bola. Habib. Maka esok akan panas. Maka esok akan panas. Jauh. Apa itu artinya ya? Bebas. Jika saya bertemu dengan mantan, Oh, jika saya bertemu mantan. Putri. maka itu akan jadi masalah. Betul, betul. Masalah yang belum selesai. Ari. jika dia selingkuh, Gina. Maka saya akan terbang. Bisa. Tentang datangi dia ya kan? Ready? Jika dia memilih yang lain, Akan. Maka tenanglah aku. Cinta. jika ada tukang parkir, Jika ada tukang parkir. Apa? Wih. maka dia pulang. Singkat kali kata-kata. Maka dia pulang. Oh, iya, dia nggak bayar ya kan? Iya. Chelsea apa? Chelsea udah tadi? Juni. Jika kamu ingin kaya, Jika kami ingin kaya. Ria. Maka dunia akan gelap. Bahaya Ria. Kita mana nih? Apa jadi udah? Putri udah yang pertama. Jika jika jalanan rusak, Oh, jika jalanan rusak. Oh, tidak. belum Pak. Belum. Maka nanti hujan. Maka Nanti hujan. nanti hujan. Jika jalanan rusak, maka nanti hujan. Nurmila. jika saya kepanasan, Jika saya kepanasan. Kira. maka saya akan kenyang. Najwa. Jika nanti malam-malam minggu, Jika nanti malam minggu. Catur. Nabila. Maka saya akan ketawa. Oh. Nah, dia jomblo itu. Akan belum jikanya. Ya, akan. Jika kamu belum tidur, Jika kamu belum tidur. Elis, bisa. Ya. Bisa. Masuk. Maka saya akan menangis. Apa buat lagi? jika kamu belum tidur, Oh, mana saya
Jika menunggu lama, sehingga kamu judi. Maka saya akan pergi ke luar negeri. Ina tadi jika udah. Baca jika. Jika saya ingin makan, kenapa banyak kali kalian ingin makan? Apa? Ya tak? Maka udah? Maka. Maka saya tidak peduli. Kita betulan di hotel istri nggak? Iyalah. Iya. Wih. Wih. Habib, kau udah jikanya? Belum Jika ada Pak Habib. Jika hari ini saya gagal, Habib. Maka saya akan belajar lebih giat. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Sisanya nanti kita lanjutkan untuk speaking yang selanjutnya. Kemudian nanti tugasnya kumpul, kemudian diserahkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang prompt. Apa itu prompt? Jadi kalian pelajaran di rumah, prompt itu bagaimana itu prompt kegunaannya, apa yang digunakan untuk prompt. Paham ya?